Puji Tuhan, saya yakin dan percaya bahwa pagi hari ini kita adalah orang-orang yang merindukan hal-hal yang luar biasa terjadi di dalam kehidupan kita. Amin. Karena itu kita mempunyai semangat yang sama untuk datang di tempat ini, datang beribadah untuk memuji dan menyembah Tuhan, dan kita ingin rindu mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ya, ada banyak orang mungkin di luar sana yang bisa dikatakan mereka selalu ngaku-ngakunya bahwa dia percaya Yesus, dia orang percaya kepada Tuhan. Ya, tetapi mereka tidak punya inisiatif untuk melangkahkan kaki mereka menuju ke rumah Tuhan, ya, menuju ke tempat ibadah. Tetapi saya yakin dan percaya kita hadir pada saat ini, kita adalah orang-orang yang lebih mengutamakan Tuhan daripada hal-hal yang lain. Hari libur, mungkin banyak orang lebih ingin bersenang-senang di luar sana atau pingin jalan-jalan, ya. Tetapi kita bisa mau datang, mau ingin agar supaya kita boleh bersekutu dengan Tuhan dan kita memilih yang terbaik, mengutamakan Tuhan lebih dari hal yang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara, mungkin minggu yang lampau dan setiap harinya kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang terus mengingatkan kepada kita, memotivasi setiap kehidupan pribadi kita agar supaya kita harus memiliki prioritas di dalam kehidupan kita, ya. Miliki prioritas apa yang harus kita lakukan dan kerjakan di dalam kehidupan kita. Ya, jangan sampai kita salah menempatkan prioritas itu. Oleh karena itu pada hari ini, saya berikan tema khotbah pada hari ini tentang kesalahan menempatkan prioritas, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, tentu saya yakin dan percaya bahwa setiap orang atau setiap kita tentu merindukan dalam menjalani kehidupan kita, ya, setiap harinya kita merindukan agar supaya kita melakukan hal-hal yang gampang, yang tidak rumit, yang simple gitu, ya, di dalam kehidupan kita. Ya. Namun Bapak Ibu Saudara, kalau kita menyadari di dalam kehidupan kita, ya, ternyata terkadang tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan, ya, karena ada aja yang menjadi mungkin bisa menjadi halangan, rintangan di dalam kehidupan kita untuk menjalani kehidupan kita, sehingga ada banyak hal atau pekerjaan yang mungkin bisa dikatakan tidak kita kerjakan, ya. Nah, saudara, berbicara tentang apa yang harus kita kerjakan Bapak Ibu Saudara, ya. Nah, saya yakin dan percaya bahwa sebagian besar orang punya sederet pekerjaan atau sederet mungkin daftar pekerjaan yang harus dilakukan, ya. Misalnya Bapak Ibu Saudara, saya kasih contoh nih, ya. Bagi keluarga Bapak Ibu Saudara, ya, bagi keluarga itu pokoknya punya daftar. Sepanjang hari itu sudah punya daftar kegiatan, betul ya, yang harus dikerjakan. Nah, pagi-pagi bangun tidur, ya, keluarga, entah suami mungkin entah istri, sudah langsung menyiapkan, membuatkan sarapan pagi untuk keluarga. Nah, ada yang belum sarapan? Oh, yang datang di sini, datang beribadah udah sarapan semua, ya. Nanti, ada yang belum katanya. Nah, tadi Bapak Ibu Saudara, karena memang saya juga mengkonsumsi obat, jadi sebelum saya lagi siap-siap yang lain, saya udah disiapin sarapan oleh istri saya, ya. Habis itu saya minum obat. Jadi itu salah satu kegiatan, ya. Terus setelah itu mungkin setiap harinya, kan kita berbicara setiap hari pekerjaan kita. Ya, setelah kita menikmati sarapan yang enak. Nah, ini seperti saya juga dan mungkin Bapak Ibu Saudara yang punya anak-anak habis buat sarapan sebelum berangkat ke sekolah, ya. Setelah itu nganterin anak-anak ke sekolah. Nah, selesai itu pulang, ya, pulang ke rumah.
Pulang ke rumah ngapain? Bukan bermalas-malasan, tetapi bekerja, ya, entah bersih-bersih rumah, nyuci piring, nyuci baju gitu kan, nyuci lantai, ngepel lantai gitu ya. Atau mungkin setelah itu mungkin ke pasar dulu gitu ya, belanja dulu apa yang mau dibeli. Mungkin nih gambarnya itu ada sederet belanjaan gitu ya, ada ya cabai mungkin ya. Nah, itu sederet pekerjaan yang kita lakukan. Atau mungkin sebagai seorang pekerja, Bapak Ibu Saudara. Kalau sebagai seorang pekerja, nah ini macet lagi. Seorang pekerja terkadang baru bangun tidur, bisa diklik selanjutnya. Bangun tidur ya, dia udah memikirkan. Nah, sebelum berangkat kerja, saya tuh harus mantap. Fisiknya ini harus, kondisinya itu harus bagus. Jadi saya harus cari sarapan dulu gitu ya. Kalau di rumah nggak ada sarapan, ya di tetangga-tetangga mungkin, bukan minta ke tetangga Bapak Ibu Saudara, di tetangganya ada yang jualan gitu kan. Karena tetangga saya suka ada jualan nasi uduk, nasi kuning gitu ya. Nah jadi udah mikir, nanti habis mandi atau ini sarapan nanti ya. Beli di tetangga. Kemudian setelah itu ya mikir lagi gitu kan. Saya mau ke kantor, saya mau pakai apa? Hari ini kayaknya macet nih, ya kan? Kalau saya pakai mobil, nggak bakal nyampe di kantor tepat waktu, pasti telat. Udahlah naik motor gitu kan. Akhirnya dia naik motor. Atau mungkin kalau kantornya dekat, daripada dia terlambat, macet juga atau apa gitu. Ya udah jalan kaki aja lah. Atau terkadang udahlah 5 menit sebelum waktunya saya harus datang tepat waktu, tapi 5 menit sebelumnya saya datang. Tapi waduh mepet waktunya, ya udah dia lari-lari seperti di gambar ini ya. Nah, sampai di kantor Bapak Ibu Saudara ternyata sudah dinanti atau ditunggu-tunggu dengan sederet pekerjaannya gitu ya. Sampai semua pekerjaannya itu membuat dia mikir, pusing. Sampai 7 keliling katanya kan. Mikir waduh ini belum selesai, ini belum selesai. Kadang belum selesai ini udah dikasih lagi sama bosnya atau pimpinannya pekerjaan yang lain. Akhirnya dia jadi pusing. Membuat banyak orang bekerja. Dan sampai mereka bingung atau mereka diri mereka bisa dikatakan bahwa sampai kewalahan Bapak Ibu Saudara menentukan prioritas mana yang harus dilakukan. Bingung karena apa? Banyaknya tugas pekerjaan. Karena itu sampai mereka bilang ya kehilangan atau enggak ada waktu sendiri. Istilahnya apa sekarang? Me time katanya enggak ada waktu untuk menyendiri. Bisa, waduh seharusnya saya bisa ada yang me time, mijit dulu kayak istri saya bilang. Pingin menikmati katanya kan, ini badannya udah pegel-pegel, enak kalau ke tukang urut gitu ya. Nah, saya bilang iya udah ke sana kalau memang ada waktu gitu ya. Tapi selalu mengatakan sibuk kerjaannya seperti itu. Atau misalnya seperti istilah sekarang ini katanya kan, sampai kehilangan waktu, sampai nggak sempat hangout atau apa itu. Itu bepergian, ya jalan-jalan, menikmati santai-santai bersama teman, bersama keluarga, makan bersama. Nah Bapak Ibu Saudara, hal-hal seperti ini saking banyaknya tugas dan pekerjaan yang harus dia lakukan, membuat dia bingung dan kewalahan. Menentukan prioritas mana yang harus dilakukan Bapak Ibu Saudara. Dan alhasil atau akhirnya Bapak Ibu Saudara, kehidupan kita sepertinya terisi kekacauan dan keunikan yang seakan tiada habisnya Bapak Ibu Saudara. Setiap hari itu kita mengalami hal-hal yang seperti itu. Kesibukan demi kesibukan. Nah Bapak Ibu Saudara, ingat kita diciptakan untuk apa? Kita diciptakan untuk mengendalikan. Ya, bukan keadaan yang kita diciptakan untuk mengendalikan keadaan, ingat. Bukan keadaan yang mengendalikan kehidupan kita. Makanya Bapak Ibu Saudara, kita harus memahami prioritas mana yang harus kita lakukan. Nah, coba kita pikir sejenak. Mungkinkah prioritas kita selama ini kurang tepat
gitu ya. Jadi seperti apa seharusnya prioritas yang harus kita lakukan atau prioritas yang benar itu seperti apa Bapak Ibu Saudara. Karena bila terjadi kesalahan menempatkan prioritas akan berakibat fatal di dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara ya. Kehidupan yang kita jalani akhirnya menjadi tidak sesuai dengan yang seharusnya. Karena apa? Kita tidak menempatkan prioritas yang sebenarnya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara kita harus memahami atau kita harus melihat memahami tentang pentingnya prioritas itu Bapak Ibu Saudara ya. Prioritas untuk kita dapat ya. Untuk kita dapat fokus terhadap prioritas dalam menjalani hidup yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita. Penting kita memperhatikan bagaimana waktu Yesus hidup di dalam dunia ini. Karena waktu Yesus hidup di dalam dunia ini Bapak Ibu Saudara, dalam sepanjang ia hidup, itu selayaknya dia menjadi pribadi yang menjadi contoh, teladan, panutan bagi kita di dalam kita hidup di dalam dunia ini. Nah Yesus adalah orang yang paling terfokus dan tulus sepanjang ia menjalani hidup di dunia ini ya. Karena seluruh hidupnya Bapak Ibu Saudara, Yesus itu pada waktu ia hidup dipersembahkan untuk apa? Menjalani perintah Bapa Surgawi, membangun kerajaannya. Nah Bapak Ibu Saudara, ini jelas Bapak Ibu Saudara kalau kita perhatikan juga Yesus pada waktu usia 12 tahun. Ya, dia sudah mengetahui tujuan dan prioritas hidupnya Bapak Ibu Saudara. Kalau kita baca di dalam kitab Lukas pasalnya yang kedua Bapak Ibu Saudara ya. Kita baca di dalam kitab Lukas pasal yang kedua ayat 49 dikatakan ya. Jawabnya kepada mereka. Jadi Yesus menjawab kepada mereka. Siapa mereka ini? Ini kedua orang tuanya. Kalau saudara baca di dalam Lukas pasal yang kedua ya. Mereka, mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku? Ingat peristiwa itu ya. Pada waktu Yesus berada di bait Allah katanya kan. Kalau dikatakan di dalam kitab Lukas kan itu kebiasaan orang Israel pada waktu itu ya. Kalau dalam merayakan Paskah. Semua orang Israel itu ngumpul di Yerusalem. Nah ini Yesus berserta orang tuanya mereka tinggal di Nazaret. Ya. Jadi pada waktu perayaan Paskah mereka pergi ke Yerusalem. Nah setelah semua kegiatan-kegiatan itu selesai, mereka pulang. Nah namanya biasanya kan kalau pulang bapak-bapak, ibu-ibu kalau ngobrol asik ya. Ini saya sampai berpikir ini jangan-jangan ini bapak dan ibunya keasikan ngobrol sama keluarganya, sama tetangganya sampai lupa anaknya itu, ya kan? Cuman memang menurut dikatakan dalam kita ini orang tuanya berpikir ya bahwa Yesus itu pasti bersama dengan keluarganya. Pasti jalan bersama dengan mungkin sama om, sama tantenya, mungkin sama saudara sepupunya. Sehingga mereka udah biarin aja gitu ya. Tapi dikatakan setelah sehari perjalanan baru mereka mau mencari dia. Mereka cari-cari tahu mana Yesus. Udah dicari kepada keluarganya, tetangga, kerabatnya gitu kan. Dalam perjalanan mereka nggak temukan. Akhirnya ceritanya mereka kembali ke Yerusalem. Nah sampai mereka di Yerusalem dikatakan ya, ketika mereka masuk di dalam bait Allah mereka temukan ada Yesus di sana sedang bersoal jawab dengan alim ulama dikatakan di dalam kitab firman Tuhan. Ya. Dia sedang bersoal jawab, makanya mereka dikatakan sampai mereka membuat orang tuanya itu sedih gitu kan. Akhirnya dia bilang begini, jawabnya kepada mereka, mengapa kamu mencari aku? Karena mereka, ternyata kamu di sini gitu kan. Terus dia bilang, mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku? Jadi maksudnya Yesus itu tujuan hidupnya memang dia itu harus mengerjakan apa yang ditugaskan oleh Bapa Sorgawi. Karena dikatakan bahwa Yesus itu seluruh kehidupannya itu dipersembahkan. Ya. Buat kemuliaan nama Tuhan, buat menjalankan perintah Bapa Surgawi
untuk membangun kerajaannya di muka bumi ini. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, oh Yesus sudah memiliki suatu fokus utama, prioritas Bapa Sorgawi, dan ia tidak lepas dari situ. Jadi dia sudah punya fokus utama. Dia menjalankan perintah dari Bapa Sorgawi. Makanya dia harus melakukannya. Nah itu yang menjadi prioritasnya. Karena kalau kita berbicara prioritas, itu memiliki pengertian bahwa sesuatu yang terpenting, sesuatu yang utama, ya, lebih penting atau lebih utama daripada yang lain. Kalau Yesus, dia mengutamakan tentang menjalankan perintah Bapa Sorgawi daripada hal-hal yang lain. Ya. Nah Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kalau kita tidak memiliki prioritas di dalam kehidupan kita, maka kita akan mengalami hal-hal yang membuat kita tidak mengalami hal-hal yang baik. Bahkan kegagalan demi kegagalan akan kita alami di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Tapi saya yakin dan percaya bahwa kita adalah orang-orang yang mau memahami pentingnya otoritas di dalam kehidupan kita, ya. Orang yang mengalami pentingnya otoritas dalam kehidupannya, dia akan hidup mengalami kesuksesan, keberhasilan, di mana dia menjalani apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupannya. Karena Bapak Ibu Saudara, ketiadaan dalam menentukan prioritas menyebabkan seorang hanyut sepanjang hidup tanpa fokus akan tujuan dan arah. Jadi istilahnya kalau kita tidak punya tujuan di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara, ya, maka kita akan mengalami bagaimana kita sepertinya tidak ada tujuan hidup. Kita tidak ada arah dan tujuan. Mau mengalir mau kemana aja gitu ya. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kepada kita, seharusnya kita harus mengerti dan memahami bahwa ada tujuan yang jelas di dalam kehidupan kita, di mana Tuhan menciptakan kita, ya. Namun kita harus lihat, kalau kita menempatkan prioritas yang salah, itu juga akan menghasilkan pemborosan dalam kehidupan, dan ini pun dapat mengajarkan yang salah sehingga dapat melakukan tugas pun juga salah. Jadi ya kalau kita salah menempatkan prioritas, ya kita akan mengalami hal-hal yang kurang baik, ya. Tetapi kita mengalami perkara-perkara dahsyat karena kita mengikuti perintah Tuhan. Saudara mengikuti perintah Tuhan? Nah, jadi dari kita melihat ya, ketiadaan. Jadi maksudnya ketiadaan itu tanpa prioritas, ya, itu satu. Dikatakan sepertinya kita berfokus dan tiada tujuan yang jelas, enggak ada arah dan tujuan yang jelas, ya. Dan kemudian menempatkan prioritas yang salah. Punya prioritas tapi ditempatkan pada hal yang salah, prioritasnya salah, ya. Karena jadi dan kedua-duanya Bapak Ibu Saudara, kita punya prioritas, ya, tanpa prioritas itu salah, punya prioritas tapi ditempatkan pada tempat yang salah, itu juga sama-sama akan menghasilkan kehidupan kita yang gagal. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, pada hari ini kita mau lihat bagaimana efek dari ini Bapak Ibu Saudara, sebelum kita ya, bila kehidupan yang kita jalani tanpa prioritas akhirnya tidak akan maksimal mencapai hal apapun. Nah ini sebenarnya saya siapkan gambarnya Bapak Ibu Saudara ya. Nah ini Bapak Ibu Saudara lihat di sini. Ada yang tahu ini apa ini? Tahu ya? Keramik. Keramik terbalik. Tapi dipasang dengan benar, dia udah pasang ini. Itu jalurnya udah benar ya, udah ini. Tapi terbalik. Padahal seorang perancang keramik kan sekarang ini ada banyak jenis ininya ya, warnanya atau pokoknya berbagai macam jenis. Supaya dipasang dan kita bisa melihat keindahannya. Tapi kalau pasangnya salah,
Ini yang repot kan. Jadi bila kehidupan yang kita jalani tanpa prioritas akhirnya tidak akan maksimal mencapai hal apapun. Jadi seharusnya kan harus indah. Nah, itu. Hidup kita ini seharusnya indah. Karena kita dirancang oleh Tuhan menjadi orang-orang yang terus menyenangkan hati Tuhan, yang memuliakan Tuhan sehingga kehidupan kita menyenangkan Tuhan dan menyenangkan hati kita semua, saling menyenangkan. Ya. Dan orang senang, Tuhan senang kepada kita, orang lain juga senang. Ya. Jadi coba kalau keramik dipasang dengan baik, ya, saya yakin si perancang keramik itu senang, betul nggak? Demikian juga Bapak Ibu Saudara, kita melihatnya senang. Ya. Nah, atau kehidupan dari prioritas yang salah tempat. Nah ini yang salah tempat ya, lihat ya. Salah tempat seperti apa? Ya, salah tempat. Kehidupan dari prioritas yang salah tempat mungkin berhasil dalam banyak hal. Tapi itu belum tentu hal yang utama dan terpenting dalam hidup seperti rencana Tuhan. Itu sudah dirancang demikian ya. Bahwa ada gambar seperti, pokoknya gambar orang itu seperti ini. Tetapi coba kalau si perancangnya lihat Bapak Ibu Saudara, kira-kira perancangnya seneng gak? Itu dengan memasang rancangannya seperti ini. Dia lihat, waduh bagus sekali rancangan saya gitu ya. Padahal dipasang dengan tidak seharusnya, pemasangannya salah ya. Nah Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Nah, jadi kita mau lihat ya, efek tidak memiliki prioritas hidup. Jadi efek dari tidak memiliki prioritas hidup. Nah jadi Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, jika dalam hidup kita tidak memiliki prioritas yang jelas dan tepat, ya, serta tidak mengetahui apa yang seharusnya kita sedang lakukan, nah saudara, kehidupan kita seperti latihan dan semua itu kesia-siaan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita tidak memahami, kita tidak mengerti dengan jelas, ya, kita tidak memiliki prioritas dan tidak memiliki prioritas yang jelas, maka dikatakan sebenarnya kita sama kayak dengan latihan aja. Karena itu kita harus punya prioritas yang jelas ya. Karena tidak adanya prioritas yang menghasilkan dapat membuang waktu dan energi. Nah, ini saya kasih gambar seperti ini kan. Saya berpikir seperti ini. Jadi air mengalir ya. Nah Bapak Ibu Saudara, sesuatu kita hanyutkan itu tidak akan kembali ke tempat yang semula. Sekali dia hanyut, dia akan hanyut terus. Makanya dengan kehidupan kita, kita dirancang supaya kita mengikuti rencananya Allah, rancangan Allah. Ya, kita ikuti. Karena kalau kita tidak mengikuti rancangan Allah dengan memprioritaskan Tuhan di dalam kehidupan kita, maka kita akan mengalami kegagalan demi kegagalan dalam hidup kita. Karena tidak adanya prioritas yang menghasilkan dapat membuang waktu dan energi. Jadi apa yang kita lakukan, yang kita anggap penting, yang terpenting, kita akan melihat perkara-perkara yang dahsyat dan luar biasa yang akan kita alami di dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara ya. Jadi kita harus memahami saat prioritas tidak ada pula yang diketahui dan perlu diperhatikan sehingga kita menjadi sibuk pada hal-hal yang salah. Jadi kalau kita tidak ada prioritas, itu tidak ada pula yang kita ketahui ya. Tapi kalau kita punya prioritas, ada yang kita akan ketahui. Misalnya kita memprioritaskan Tuhan, maka kita akan mengetahui bahwa Tuhan itu dahsyat dan luar biasa. Kita tahu apa yang kita kerjakan, kita memprioritaskan Tuhan sesuai dengan janji Tuhan. Ya, itu Tuhan akan menepati janjinya. Ya, seperti firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Gembala minggu yang lampau. Bahwa bagaimana orang memprioritaskan Tuhan, maka mereka akan mengalami hal-hal yang luar biasa dahsyat. Yang dirindukan oleh semua orang. Ya, itu disediakan oleh Tuhan bagi kita. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita tidak ada prioritas dalam hidup kita, ingat Bapak Ibu Saudara, itu bisa menyebabkan hal-hal yang
fatal di dalam kehidupan kita. Karena Bapak Ibu Saudara kita lihat tentang efek atau akibat. Kita melihat tentang efek atau akibat daripada tidak ada prioritas dalam hidup kita, ya. Kalau kita tidak memiliki prioritas dalam hidup kita, ya, prioritas yang utama di dalam kehidupan kita, yang terpenting, yang utama itu siapa? Dia adalah Tuhan. Amin. Mau memprioritaskan Tuhan lebih dari semuanya, menganggap Dia lebih penting dari semuanya, maka kita akan melihat bagaimana kehidupan kita menjadi kehidupan yang mengalami terobosan demi terobosan baru. Karena kalau kita tidak ada prioritas dalam hidup kita, maka kita akan berkonsentrasi pada hal-hal yang tidak penting. Ya, ini kalau kita berbicara prioritas, ya, kita lebih berbicara tentang memprioritas utamakan Tuhan pada hari-hari ini. Kalau kita buat daftar pekerjaan atau hal-hal yang harus kita kerjakan, kan ada sekian banyak. Ya, yang terutama Tuhan itu yang prioritas yang terutama dan yang paling utama. Dan hal-hal yang harus kita kerjakan. Tapi apapun yang kita mau kerjakan, kalau kita tidak membuat mana yang prioritas, yang lebih utama yang harus kita kerjakan, maka kita akan berkonsentrasi pada hal yang tidak penting. Ya, karena kalau nggak ada prioritas, nggak ada kegiatan yang kalau ditanya kemana aja hari ini, di rumah saja. Ngapain di rumah? Ya karena nggak ada kerjaan yang harusin, ya biasalah megang handphone setiap hari. Ya jadi main game, ya main game atau update medsos katanya setiap hari rajin update medsos, nonton film, bahkan drakor nggak ketinggalan. Bapak Ibu yang waduh rajin ini dari seri 1 sampai berapa itu? Pokoknya berseri-seri sampai seri 12, seri berapa? Tahu semua gitu ya. Nah, atau berita. Berita itu gak ketinggalan. Tapi dengar firman Tuhan, dengar renungan, baca firman, gak begitu penting. Ya, ketinggalan. Tapi kita harus memprioritaskan Tuhan. Amin. Mau belajar memprioritaskan Tuhan? Karena orang yang memprioritaskan Tuhan, punya prioritas dalam hidupnya, maka dia akan melihat apa yang dia lakukan itu adalah sesuatu yang punya tujuan yang jelas, arah yang jelas, sehingga dia dapat mencapai apa yang dia inginkan dan dia rindukan. Karena prioritas dapat mempertajam visi atau tujuan, sehingga dapat memusatkan perhatian pada hal-hal penting. Seperti yang dikatakan dalam kitab Amsal pasal 29 ayat yang ke-18. Dia katakan gimana? Dia katakan begini. Bila tidak ada wahyu menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Ya, jadi kalau tidak ada wahyu menjadi liarlah rakyat. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita harus punya prioritas yang harus kita lakukan, yang harus kita kerjakan di dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara ya. Nah ini bisa lanjut, ini nggak jalan ya. Oke. Jadi hal yang kedua Bapak Ibu Saudara, tidak ada prioritas dalam hidup kita dapat menyebabkan di mana kita hanya menghasilkan kesibukan dengan hal-hal yang tidak penting. Ya. Akhirnya kita apa? Terfokus pada hal-hal yang tidak penting seperti apa? Seperti apa yang saya katakan tadi. Ya, lebih penting mana? Doa, baca firman, atau main game, atau ya kongko-kongko yang nggak ada tujuan. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara sibuk dengan hal-hal yang tidak penting. Kalau nggak ada prioritas, makanya kita harus tentukan ini prioritas kita apa. Yang harus didahulukan itu yang mana? Ya, setiap hari apa yang harus kita kerjakan? Kita buat skala prioritasnya. Nah, pikiran, waktu dan tenaga yang terlihatnya prioritas, tapi prioritas yang salah. Ya, jadi lakukan kegiatan, kelihatannya sibuk, tetapi sibuknya yang tidak bermanfaat.
Tetapi saya yakin dan percaya bahwa jemaat Tuhan di JRB semua sibuk untuk pekerjaan yang bermanfaat. Amin. Kita semua harus sibuk di dalam kehidupan kita. Ya. Tetapi kita harus tahu sibuk dalam hal apa? Sibuk dalam hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Jangan sampai Bapak Ibu Saudara kita sibuk dengan hal-hal yang bertentangan dengan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara ya. Hal yang ketiga Bapak Ibu Saudara, kita melihat kesalahan yang sering kita lakukan atau kita melihat bagaimana salah menempatkan atau tidak ada prioritas dalam hidup kita, itu dapat menyebabkan kehilangan tujuan hidup ya. Setiap orang mempunyai tujuan dalam hidup, tetapi sebagian besar orang tidak memahaminya. Karena tidak tahu, tidak memahaminya, akhirnya dia tidak melakukannya. Akhirnya ya sangat disayangkan, sedih sekali. Kita bisa melihat orang-orang yang hanya sibuk melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Tapi saya yakin dan percaya, kalau kita mengerti, mengetahui apa fungsi, prioritas yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita, maka kita akan melakukan hal-hal yang Tuhan rindukan di dalam kehidupannya. Ya, di dalam kehidupan kita senantiasa akan menyenangkan hati Tuhan. Jadi ingat Bapak Ibu Saudara, tidak adanya prioritas akan menyebabkan kita kehilangan tujuan. Ya, akan kehilangan tujuan hidup kita. Nggak tahu kemana arah dan tujuannya. Orang yang tidak punya prioritas dia asal mau jalan aja. Mau jalan kemana? Ya, saya mau ke Jakarta, ya. Udah ke Jakarta di mana? Oh, yang penting naik busway. Udah pindah dari halte ke halte, keliling-keliling gitu ya. Tanpa tujuan yang jelas. Ya. Ke Grogol, ya Grogol, ya turun. Ngapain? Ngebaso gitu kan. Selesai itu udah jalan lagi kemana? Ke Pasar Senen, nah, lihat barang-barang di sana. Habis di sana ngapain lagi? Udah ke Mangga Dua. Wah, pokoknya makan atau apa gitu ya. Gak ada tujuan yang jelas. Ya, akhirnya udah jam 5 mau kemana lagi kita ya. Nah ini yang bingung kan. Makanya kita harus punya tujuan yang jelas ya. Punya prioritas. Oh hari ini saya harus menyiapkan waktu untuk keluarga ya. Saya harus menyiapkan waktu untuk sahabat-sahabat saya. Saya harus punya waktu untuk bekerja. Jadi semua udah diatur, tetapi jangan lupa kita harus mengatur waktu kita ya. Prioritas utama kita adalah bersama dengan Tuhan, menyenangkan Tuhan. Di dalam hal kita berbicara, ingat kata-kata kita. Apa menyenangkan Tuhan atau enggak? Ada banyak kalimat kata-kata yang ada di dalam mungkin memori kita ya, di dalam otak pikiran kita banyak yang harus dikeluarkan. Tapi ingat, yang mana yang prioritas, yang utama, membangun atau meruntuhkan. Kata-kata kita bisa membangun iman orang lain, bisa juga meruntuhkan iman orang lain. Karena itu pilihlah kata-kata yang membangun iman orang lain. Karena itu menyenangkan hati Tuhan ya. Terus selanjutnya Bapak Ibu Saudara ya. Kalau kita tidak punya prioritas di dalam kehidupan kita. Hal yang keempat Bapak Ibu Saudara kita lihat. Ya, kalau orang tidak punya prioritas, itu akan terjadi kegagalan dalam kehidupannya. Karena tidak melakukan hal yang terpenting ya. Dia karena seperti tadi dia tidak tahu, dia tidak memahaminya ya. Kemudian dia melakukan hal-hal yang kurang penting. Sehingga kesalahan dalam menempatkan prioritas akan menyumbat banyak hal dalam kehidupannya ya. Ingat Bapak Ibu Saudara, kita salah ya menempatkan prioritas kita ya. Prioritas yang mana yang terlebih dahulu yang harus kita lakukan, maka itu akan mengakibatkan hal-hal lain itu hal-hal yang baik itu tidak akan kita alami ya. Karena kita hanya menghasilkan kegagalan demi kegagalan. Tapi ingat, prioritas yang harus kita utamakan adalah prioritas kerajaan Allah ya.
Karena itu yang dirindukan oleh Tuhan. Nah kalau begitu, saya yakin dan percaya kita semua rindu agar supaya hidup ya betul-betul memiliki prioritas yang terbaik yang bisa menghasilkan hal-hal yang baik dan luar biasa. Nah apa yang harus kita lakukan selanjutnya, slide berikutnya Bapak Ibu Saudara. Apa yang seharusnya kita lakukan? Nah, ingat Bapak Ibu Saudara, Tuhan menciptakan manusia. Tuhan menciptakan manusia, menempatkan di muka bumi ini dengan sebuah tujuan. Ya. Tuhan menempatkan kita atau menciptakan kita karena Dia punya rencana yang indah dan luar biasa di dalam kehidupan kita. Ya. Dia memberikan prioritas dalam kehidupan kita untuk melakukan kehendaknya di dalam kehidupan kita. Ya. Tuhan menetapkan prioritas manusia agar memusatkan perhatian pada penguasaan atas bumi. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat setiap kesibukan manusia ya, bukan fokus pada penguasaan atas bumi, tetapi apa yang harus ia dapatkan ya, tentang materi-materi yang harus dia miliki. Nah, memperoleh materi, memperoleh kepemilikan dalam hidup kita itu bukan salah. Tetapi Bapak Ibu Saudara, seharusnya di dalam kehidupan kita, apa yang kita lakukan, kita tahu bahwa kita sudah diberikan oleh Tuhan kuasa untuk menikmati apa yang Tuhan ciptakan untuk kita. Jadi mandat ini adalah salah satu kekuasaan manajemen, pengaturan dan administrasi pemerintahan kerajaan Allah di atas bumi. Jadi semua kita ada di dalam pengaturan Tuhan. Ya, kita direncanakan untuk bisa kita mengatur bumi ini, ya, mengatur tentang apa yang Tuhan mau lakukan di dalam kehidupan kita karena Tuhan punya rencana yang sangat baik di dalam kehidupan kita. Ingat Bapak Ibu Saudara, slide berikutnya. Adam dan Hawa. Selama Adam dan Hawa hidup dalam persekutuan, ya, penuh dan terbuka dengan Tuhan, mereka tidak khawatir karena Tuhan menyediakan seluruh kebutuhan mereka. Ya. Mereka tidak sibuk untuk melakukan banyak hal, tetapi Tuhan menyediakan banyak hal untuk mereka. Ya. Karena memang Tuhan menciptakan manusia untuk menikmati hal-hal yang Tuhan rindu kita nikmati semua. Ya. Juga kita pada hari ini saya yakin dan percaya. Bukan berarti kita tidak perlu bekerja, bukan berarti kita tidak perlu sibuk bekerja, melakukan sesuatu. Tetapi ingat kita harus mengutamakan Tuhan lebih dari segalanya. Ya, karena kalau Adam dan Hawa mengalami pemenuhan kebutuhan hidup di dalam hidupnya, saya yakin dan percaya bahwa kita juga akan mengalami hal yang sama. Dan terbukti sampai hari ini, kalau kita masih ada sebagaimana kita ada, kita masih bisa bernafas sampai hari ini, masih bisa makan dan minum, ya, masih mengalami bagaimana kita mengenakan pakaian yang indah-indah pada saat ini. Saya yakin dan percaya semua karena pemenuhan kebutuhan oleh Tuhan di dalam hidup kita. Ya. Jadi kita tuh harus betul-betul mengalami hal yang luar biasa di dalam kehidupan kita sehingga kita bisa melihat sungguh janji Tuhan itu tergenapi di dalam kehidupan kita. Saudara mau mengalami janji Tuhan dalam hidup saudara? Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita ingin mengalami janji Tuhan di dalam kehidupan kita, ya, kita betul-betul harus mengutamakan Tuhan. Nah, saudara ingat kalau kita berbicara tentang soal kebutuhan, ya, semua agama, nah, itu khotbah Bapak Gembala juga minggu yang lampau itu seperti itu. Oh, kita berbicara kebutuhan, semua agama dirancang dan dibangun berdasarkan ya janji. Nah, semua agama menjanjikan hal-hal yang baik nggak kira-kira? Semua yang baik itu dijanjikan agar supaya kita bisa menjadi pengikutnya. Karena itu yang memang dirancang. Sebenarnya kalau agama kan memang usaha manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah ya. Kita berbicara tentang agama ya.
Nah Bapak Ibu Saudara, kita berbicara tentang kebutuhan-kebutuhan yang seharusnya kita alami di dalam kehidupan kita. Itu sudah dijanjikan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, karena sejak awal Bapak Ibu Saudara, manusia diciptakan seperti apa yang saya katakan tadi. Tuhan merindukan supaya semua kebutuhan kita itu dipenuhi. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara gak usah khawatir ya untuk memenuhi kebutuhan kita. Karena Tuhan sudah berjanji akan memenuhi apa yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita. Seperti apa yang saya katakan tadi, bahwa kalau kita berbicara masalah kebutuhan, ya, semua agama itu dirancang dan dibangun berdasarkan janji, ya. Di mana janji itu adalah untuk memenuhi kebutuhan dan berusaha untuk menarik pengikut dengan berjanji untuk membuat kehidupan mereka lebih baik, ya. Semua berjanji seperti itu. Jadi bukan kebutuhan-kebutuhan yang disembah. Kebutuhan yang disembah. Kita, siapa yang kita sembah? Dia adalah Yesus Kristus Tuhan kita, ya. Bukan kebutuhannya, tetapi kebutuhan si penyembah itu yang dijanjikan oleh semua agama. Jadi prioritas agamawi dalam permohonan dan doa adalah kebutuhan-kebutuhan pribadi, tidak diragukan lagi bahwa prioritas utama manusia yaitu untuk memenuhi kebutuhan sendiri, betul ya? Kita ngalami ya, oh pokoknya kalau ikut agama kita pasti menjadi pribadi yang lebih baik, diberkati, ya, dipenuhi semua kebutuhannya. Cuman masalah yang menjadi pertanyaannya, apa itu merupakan hal yang seharusnya untuk kita lakukan dalam kita mengiring Tuhan. Nah, seharusnya Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, prioritas, ya, prioritas utama manusia adalah menguasai dan memerintah benda-benda, bukan mengejar benda-benda. Karena konsep kerajaan surga berbeda dengan konsep kerajaan-kerajaan manusia yang tanpa disadari ada di dalam agama, ya. Jadi bukan mengejar. Ya, makanya firman Tuhan juga ada yang firman Tuhan, berkat Tuhan itu diberikan kepada orang percaya di waktu tidur, tapi bukan berarti tidur aja terus nggak bekerja, ya. Jangan salah paham Bapak Ibu Saudara. Jadi seharusnya kita dikejar berkat. Ada firman Tuhan juga ada di kitab Tawarik atau di mana itu? Saya lupa, saya diingatkan bahwa kita seharusnya berkat yang mengejar kita. Saudara mau dikejar berkat atau mau ngejar berkat? Pilih mana? Mau dikejar berkat atau mengejar berkat? Nah, dikejar berkat ya. Iya. Kalau saya milihnya lebih dikejar berkat. Sampai saya pernah mengalami hal seperti itu. Soalnya pada waktu dulu saya mau ke Israel, ada yang mengkhawatirkan, waduh saya nggak bawa uang jajan katanya. Waduh nggak ada jajan nih. Anak mau berangkat nggak dikasih jajan. Tapi Bapak Ibu Saudara, saya bilang itu berkat ngejar. Sampai saya di bandara, udah di bandara itu amplop-amplop nggak berdatangan Bapak Ibu Saudara. Itu namanya apa? Mengejar berkat atau dikejar berkat? Nah, disitulah saya baru memahami, inilah yang dikatakan kita dikejar berkat. Bukan kita yang ngejar berkat. Nah saya banyak juga mengalami hal seperti itu. Dan saya yakin dan percaya, Bapak Ibu Saudara mau juga dikejar berkat. Amin. Mau dikejar berkat? Lagi jalan-jalan, ini ada berkat. Terkadang saya mikir memang, waduh, kalau mau kasih kesaksian Bapak Ibu, banyak hal yang tak terduga, kok bisa terjadi. Orang yang gak dikenal, ini buat anak-anak. Walaupun Bapak Ibu Saudara cuma 50.000 kan pernah, oh ini titip buat anak-anak. Lah ini siapa dia gitu, nggak kenal. Tapi Bapak Ibu Saudara, itu berkat yang mengejar. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara percayalah bahwa yang ditawarkan oleh dunia ini berbeda dengan apa yang ditawarkan oleh Yesus Kristus Tuhan kita yang kita sembah. Ya. Karena kalau pokoknya yang ditawarkan ini ikut agama ini pasti kamu diberkati. Pasti kamu mengalami hal-hal yang luar biasa. Tapi ikut Tuhan,
Tuhan Yesus berkata ya, bahwa di dalam kitab Matius pasalnya yang ke berapa? Matius pasal yang ke-6 ayat 31 dan 34 dikatakan begini. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Ya. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Ya, dikatakan ya, itu makan, minum, pakai itu kebutuhan semua orang yang ada di muka bumi ini. Termasuk kita yang hadir pada saat ini. Semua kita membutuhkan makan, minum, pakai, betul? Nah di sini dikatakan semua orang membutuhkan, seluruh dunia membutuhkan itu. Banyak orang mengkhawatirkan dan Tuhan tahu persis bahwa kita adalah pribadi-pribadi, walaupun kita sudah percaya kepadanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, ya, tetapi kita masih memiliki kekhawatiran. Makanya dia berkata jangan kamu khawatir. Kenapa dia berkata jangan kamu khawatir? Karena dia melihat para pengikutnya. Wow, mereka sudah melihat hal-hal yang luar biasa, tapi kok masih khawatir. Makanya dia bilang, gak usah khawatir. Yang kamu khawatirkan itu bonus buat kalian. Saya akan kasih. Tetapi, nah, ada kata tetapi di sini. Itu berbicara, itu lebih mengarah kepada kita harus ya itu melaksanakan yang terpenting terlebih dahulu. Ya, itu yang dimaksud dengan prioritas. Lebih penting dari yang lain. Makanya dia bilang, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Banyak orang sibuk mencari makan, minum, pakai. Tapi mereka tidak sibuk mencari kerajaan Allah. Nah Yesus berkata, mari engkau harus sibuk cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Kalau engkau sibuk cari kerajaan Allah dan kebenarannya, dikatakan maka semua itu akan ditambahkannya kepadamu. Jadi kalau ditambahkannya kepada kita, itu bonus sebenarnya, betul ya? Jadi itu akan ditambahkan kepada kita. Karena apa? Ingat, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi hidup dari semua perkataan firman Tuhan. Jadi kita butuh firman, kita butuh perkataan firman untuk bisa meyakinkan kita, untuk bisa menguatkan kita, supaya kita harus memprioritaskan mana yang terpenting, ya. Prioritaskan Tuhan lebih dari segalanya, ya. Jadi kita harus memprioritaskan. Kalau hari Minggu, kita harus prioritas ibadah terlebih dahulu daripada kita nonton sepak bola. Banyak kan yang bilang gitu kan. Ada, lagi sepak bola ini. Jadi soalnya kenapa kita selalu berikan contoh sepak bola. Bicara sepak bola mulai dari kalangan anak-anak sampai orang tua pada senang sepak bola gitu ya. Jadi kadang mereka pokoknya sesuatu yang menyenangkan itu yang mereka cari. Padahal mereka lupa itu cari Tuhan. Punya hubungan intim dengan Tuhan, itu yang terpenting, yang akan menyenangkan. Jadi kita sering Bapak Ibu Saudara menyatakan bahwa kita percaya kepada Tuhan dan mempercayai Dia. Tetapi kehidupan kita sehari-hari bagaimana? Ya, kita percaya tapi kita banyak melakukan kesalahan. Ya, kita lebih mengejar kebutuhan-kebutuhan terlebih dahulu, baru kita mau datang kepada Tuhan. Kadang kita udah terpentok, ya, nggak bisa ke kiri, nggak bisa ke kanan, maju kena, mundur kena, akhirnya kita datang kepada Tuhan. Padahal firman Tuhan jelas mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Artinya kita harus prioritas utamakan Tuhan, karena Tuhan lebih penting dari segalanya. Firman lebih penting dari kata-kata mutiara yang lain, ya. Firman Tuhan, dengar renungan firman lebih penting daripada berita. Betul? Tapi kalau kita tanya, tahu nggak Yohanes 3 ayat 16? Oh apa ya Om? Tahu nggak Pak Freddy Sambo dihukum berapa tahun penjara? Tahu ya? Lebih tahu Bapak Freddy Sambo dihukum penjara itu tahu. Freddy Sambo hukuman ini Pak, dia dihukum mati.
Dia istrinya dihukum 20 tahun penjara, tahu. Tapi Kejadian 1 ayat 1 tahu nggak? Oh apa ya? Oh itu roti ya? Roti dari sorga. Nah Bapak Ibu Saudara, kita harus prioritaskan Tuhan terlebih dahulu ya. Baru kita bisa mengalami hal-hal yang dahsyat dan luar biasa terjadi di dalam kehidupan kita. Saya yakin dan percaya ya. Siapapun kita yang hadir pada hari ini, kita akan mengalami perkara-perkara dahsyat ya. Di mana Tuhan membawa kita kepada pengalaman demi pengalaman yang indah bersama dengan Dia. Karena kita memprioritas utamakan Dia lebih dari segalanya. Masalahnya berani gak kita memprioritas utamakan Tuhan lebih dari segalanya. Kalau misalnya saya kasih contoh gitu ya. Ada kegiatan, waduh ada artis di rumah sebelah tetangga gitu kan. Terus ada ibadah, mau hadir di mana? Mau ada yang artis yang waduh lagi viral atau mau datang ibadah ya. Atau misalnya kita punya apa sesuatu ya kayaknya misalnya lah kasih contoh yang perempuan di Sarfat lah ya. Dia punya waduh katanya dia tinggal punya tepung sedikit gitu kan. Kalau udah habis itu dia udah mati katanya kan. Makanya dia ngumpul kayu bakar, setelah itu dia akan melakukannya. Tapi ketika ketemu Nabi Elia, Nabi Elia minta. Dia mikir, waduh saya gak punya, kira-kira kasih gak ya? Kasih gak ya? Misalnya kita nih punya uang nih, waduh tinggal gak banyak sih. Tinggal 10.000 di kantong gitu ya. Kasih persembahan gak ya? Ngitung kancing, kasih gak, kasih gak ya. Tapi di sini gak ada ya. Saya mau beli es krim, nih anak-anak. Es krim persembahan, kalau anak-anak nih ya, bukan Bapak Ibu. Es krim persembahan, es krim persembahan, es krim persembahan, es krim. Oh es krim, jadi gak jadi. Datang ibadah dia nggak jadi kasih persembahan karena apa? Ingat es krim ya harganya 10.000. Nah Bapak Ibu Saudara saya yakin dan percaya kita harus mengutamakan Tuhan ya. Jangan juga terjadi seperti apa namanya Bapak Ibu Saudara ada seorang yang kaya. Seorang anak muda yang kaya, ingat peristiwanya? Dia sudah melakukan semuanya tapi masih ada satu hal yang Tuhan berikan. Udah pulang, jual, bagikan ke orang miskin. Tapi akhirnya apa? Dia jadi ikut Tuhan? Enggak, kenapa? Banyak hartanya. Ya, bukan berarti nggak boleh banyak harta boleh. Ya, tetapi mau nggak berbagi gitu kan? Masalahnya dia tidak mau berbagi. Saya yakin dan percaya. Ya, apa yang Tuhan perintahkan kepada kita, kita mau utamakan Dia. Dan itu akan mengalami hal-hal yang luar biasa, terobosan baru akan terjadi. Dan ingat ini slide terakhir nih. Nah ini apa yang seharusnya kita lakukan? Prioritas Tuhan terlebih dahulu, maka Tuhan akan memberikan apa yang kita perlukan. Karena Paulus berkata di dalam kitab Filipi 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Kalau begitu masih khawatir gak kita dengan kehidupan kita? Ya, apapun yang kita lakukan, kita mau ngejar sesuatu, kejarlah Tuhan terlebih dahulu ya. Kita kejar tentang kebenarannya. Kita harus miliki kebenaran dalam hidup kita. Kita harus hidup sesuai dengan kebenarannya. Maka dikatakan Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan. Kita bangkit berdiri.